Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-hukmur rabi. Hukum yang keempat, kaifa yuqtalul jani 'indal qisas. Orang yang bertindak kekerasan, bagaimana cara dikisasnya? Sekarang akan menjelaskan tata cara membunuh orang yang akan dikisas. Ikhtalafal fuqaha'u fi kaifiyatil qatli ala madhhabain. Ada dua cara, ada dua pendapat ulama mengenai tata cara membunuh orang yang akan dikisas. Fadhahaba Malik wa Syafi'i wa riwayatun an Ahmad ini ingat jumhur pun annal qisasa yakunu ala sifati allati qatala biha. Maka pelaksanaan qisas ini disesuaikan dengan bagaimana dia membunuh. Faman qatala taghriqan qutila taghriqan. Misalkan dia membunuh orang lain dengan cara menenggelamkan ke dalam air, maka qisasnya pun juga seperti itu juga. Jadi mati orang penyelam lemaing, maka qisasnya esel maki ke lemaing dia. Wa man radakha ra'sa insanin bihajar. Apabila ada seorang menghancurkan kepala orang lain dengan batu, maka cara qisasnya juga seperti itu juga. Ya, jadi pelaksanaan qisasnya adalah dihancurkan juga kepalanya. Wahtajju bil ayatil karimah kutiba alaikumul qisas haitsu aujabatil mumatsalah fayuqtassu minhu kama fu'ila. Jadi dalam ayat ini mensyaratkan harus akan adanya kesamaan antara sifat dan juga orang yang dibunuh. Dan juga wahtajju dan berdalil bi hadits Anasin anna yahudiyan radakha ra'sa imra'atin bihajar. Jadi ada cerita bahwasanya ada seorang Yahudi menghancurkan kepala perempuan dengan menggunakan batu. Lalu faradakha Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu bihajar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan qisas atas orang tersebut dengan cara menghancurkan kepalanya juga seperti dia membunuhnya tadi. Wa zahaba Abu Hanifah, pendapat yang kedua, wa Ahmad fi riwayatil ukhra, riwayat Imam Ahmad, anhu ila anna al-qatla la yakunu illa bis-sayf. Jadi proses qisas hanya dibetulkan dengan cara menggunakan pedang seperti di Saudi Arabia misalnya. Kenapa? Li'annal matluba bil qisas itlafu nafsin min nafsin. Tujuan dari pelaksanaan qisas adalah untuk membunuh. Berarti mungkin elapo lagi nganggo dalam sebarang saya patenna. Berarti kan nyiksa kan sini kan. Sedangkan pada hadis nahar an-nahyu 'anil muslah. Kanjeng Nabi ini kan pernah melarang orang nganggo nyiksa. Wastadallu bi hadits la qawada illa bisayf. Tidak ada pelaksanaan qisas kecuali menggunakan pedang. Wa haditsun nahi 'anil muslah. Dan hadis larangan seorang kalau menyiksa. Wa haditsu dan juga berdalil dengan hadis idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh maka hendaklah kalian membunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Apabila kalian menyembelih maka dengan cara yang baik. Wa qalu idza sabata haditsu Anas kana mansukhan bin nahyi 'anil mutla. Apabila hadis yang tadi Yahudiyan radakha ra'sa imra'atin, hadis ini apabila betul maka itu sudah dinasah dengan hadis an-nahyu 'anil mutla. Kemudian hukum yang terakhir, al-hukmul khamis, manil ladzi yatawalla amrul qisas. Siapa orang yang berkuasa untuk pelaksanaan qisas? Jadi orang itu tidak semuanya mempunyai kewenangan untuk melaksanakan qisas dengan dirinya sendiri. Jadi misalkan keluarga A ada yang terbunuh, maka keluarga tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan qisas dengan mereka sendiri, ya. Jadi harus diangkat ke pemerintah atau yang ada di atasan. Nah, harus diangkat ke imamnya, ke pemimpinnya. Lalu pemimpin tersebut yang melaksanakan qisasnya, atau dia punya menteri yang bertugas al-gojonya, ya, yang bertugas untuk melaksanakan qisas tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam hal ini.
Qala al-Qurtubi ittafaqal a'immatul fatwa. Sepakat imam fatwa ala annahu la yajuzu li ahadin an yaqtassa min ahadin haqqahu duna sultan. Jadi tidak boleh orang bertindak melaksanakan qisas dengan dirinya sendiri tanpa ada perintah dari sultan atau pemimpin. Walaysa lin-nasi ay yaqtassa ba'dahum min ba'd. Jadi mereka tidak berhak untuk menuntut hak qisasnya dengan dirinya sendiri. Wa inna ma dzalika lis-sultan. Semua itu dipasrahkan kepada pemimpin atau sultan. Au man nasabahu sultan lidzalik, atau orang yang memang dijabat oleh sultan untuk menjadi algojonya misalkan, atau menteri ingat nikah. Walihadza ja'alallahu sultan liyuqayyid aydiyan nas ba'dahum am ba'din. Musumbah mana sultan nikah tak bagi sultan ya ada saya nikah mate nikah malas ngajri ya ani malas kia bolos ayo bolos kan nikah misalkan ngangkui kewenangan sendiri misalkan are pate keluarga na malas are mak pate dah iya malas boleh malas ada perang. Tapi mun pemimpin si anu ada kan siapa salah ban ke pemimpin kan sini kan. Kiban wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.